Gitu ya. Ini kalian bisa tulis juga di sini langsung nih, pakai ada banyak equation di sini, equation editor di sini juga banyak nih. Nah, bisa tuh. Ya. Kita kuliahnya online, maka kita coba manfaatkan berbagai fasilitas untuk mendukung belajar ya. Cobain. Farezi waktu PR yang sebelumnya nggak bermasalah kayak gini, karena pakai file ya? Iya Bu, pakai file. Pakai file ya, iya ini. Ya kalau pakai file, saya akan membuat saya terhambat saat ngoreksi jadi lebih lama. Tuh, kayak ngoreksi saya soalnya ya gitu kan. Saya pengennya tuh bisa cepat ngasih feedback ke kalian. Gitu, oke. Silakan dicoba lagi. Bagi yang bermasalah segera lapor ke saya. Ini Bu, maaf, yuk. saya juga ada masalah. Kenapa? Pas reviewnya, gambar saya cuma kelihatannya satu, Bu. Padahal saya masukinnya satu nomor tuh ada 2 gambar. Ya memang cuma bisa satu. Kamu kopas kan? Iya. Nah, kecuali kamu masukinnya satu-satu kayak gaya saya tadi. Di upload gitu si gambarnya. Kamu browse repository kamu, terus kamu taruh satu-satu di situ bisa. Tapi kalau kamu kopas, hilang biasanya. Gitu. Emang nggak di review dulu? Kelihatan atau enggak? Pas di review kelihatan, Bu, ada 2. Tapi pas saya ngeliat review setelah ngumpulin, cuma 1. Kenapa baru bilang? Ih, kamu mah. Semalam pas di ujung-ujung, Bu. Emang ngomongnya jam berapa tuh kan? Emang kenapa sih ngobrolnya suka di ujung-ujung? Aduh, please deh kalian tuh. Emang dosennya hidup 24 jam? Enggak kan? Minggu sekarang ini Bu, banyak banget tugas. Iyalah, pasti banyak banget tugas. Kan saya pernah kuliah juga. Iya kan? Saya udah selesai semua kuliah S1, S2, S3. Makanya udah capek banget ya. Tugasnya pasti banyak, maka manage lah waktu kalian dengan lebih baik lagi gitu ya. Coba diatur waktunya lebih baik lagi. Jadi siapa tadi namanya? Muhammad Fauzan, Bu. Lihat pas saat saya ngapus. Yang NIM. Nggak ada NIM di sini. Yang mana? Fauzan yang ini bukan? Bukan, Emailnya Bu. ini? Yang Ini? terakhirnya Mana? 98. Bukan, Bu. Ah, bukan? Bukan. Nggak ada NIM di sini. Itu, Bu, yang bawah. Oh, untung saya belum ngapus. Ini? Iya. Udah ya, bener ya, saya hapus ya. Ntar kalau ada temannya, itu punya saya. Udah tuh. Terima kasih, Bu. Yuk. Udah ya. Jangan kerjaan kayak gini itu saya nggak dibutuhin asisten. Ya, jadi mohon kerjasamanya jangan di ujung-ujung. Karena saya nggak cuma ngajar, banyak urusan yang lain. Ya, gitu. Oke, saya juga nggak boleh ngeluh. Baik, saya kembali ke layar saya yang lain. Sekarang kertas sama spidol ya, betul ya? Ngeblur enggak atau enggak? Yang kelihatan di layar kalian apa? Kertas, Bu. Kertas, betul? Oke. Baik, kita akan kuliah dulu sekitar sampai 3 jam. Setengah jam dulu kita kuliah sebentar. Setelah itu kita break sholat asar nanti ya, untuk waktu Indonesia Barat. Habis itu kita mulai kuliah lagi sampai 4:30, insya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini hari yang sibuk banget buat saya hari ini. Udah capek di penghujung sore.
Tapi hari ini materinya penting banget dan cuma hari ini saja saya akan sampaikan dan kita bahas dan kita diskusikan. Jadi mohon kalian dapat memperhatikan dengan baik, fokus, duduk dengan baik, siapkan alat tulisnya kalau butuh untuk coret-coret, kemudian perhatikan dengan baik isi layar kalian, full screen kalau bisa. Full screen ya, yang bisa pakai laptop, pakailah laptop untuk membantu memperjelas apa yang saya tulis. Ikuti apa penjelasan saya tahap demi tahap gitu ya. Karena ini agak susah materinya. Udah dikasih disclaimer duluan tuh, agak susah materinya. Dan cuma sekali ini saja saya bahas. Ya. Meskipun kalian tetap bisa lihat rekamannya. Baik, hari ini seperti yang tertulis di kertas, kita akan membahas bagaimana cara membuktikan kebenaran algoritma rekursif. Di 2 minggu lalu, ya, selama 2 minggu kalian belajar bagaimana membuktikan kebenaran algoritma iteratif. Sebagian paham banget, sebagian 75% paham, sebagian lagi baru separuh paham, atau ada yang masih sedikit paham. Nah, sementara materinya udah ganti lagi nih, Bu. Iya. Maka cobalah untuk mempercepat pace belajar. Selain nanti saya akan sediakan waktu responsi bersama asisten ya untuk membahas latihan-latihan soal. Oh ya, ingetin saya untuk upload solusi PR ya. Saya udah bikin, tapi kadang saya tuh selalu lupa untuk upload. Ingetin, kalau saya belum upload solusi, tolong ingetin saya gitu ya untuk upload. Supaya kalian juga bisa tahu salahnya di mana. Solusi sudah saya siapkan. Biasanya saya harus rapikan dulu, terus saya lengkapi, baru saya upload. Cuma kalau saya kalau lagi sibuk tuh jadi lupa untuk upload. Ingetin ya. Nah, rekursif. Atau rekursif kan artinya sifat ya. Nah, rekursif ini merupakan memiliki definisi suatu entitas disebut rekursi jika entitas tersebut mengandung terminologi dirinya sendiri. Saya tahu, saya paham sepenuhnya bahwa mungkin di tingkat 1 dan tingkat 2 semester 1 dan semester 2 kalian tidak mendapatkan materi ini dengan begitu dalam gitu ya. Saya akan mengupas sebentar, habis itu nanti kita langsung ke bagaimana membuktikan kebenaran algoritmanya gitu ya. Nah, contoh rekursif bisa kalian lihat di gambar yang saya tunjukkan di kertas itu. Lihat bagaimana ini adalah struktur atau visual dari rekursif. Nah, ini paling enak ngejelasin rekursif itu kayak gini. Dia mengandung terminologi dirinya sendiri. Nah, kemudian struktur rekursif. Ada yang harus saya tutup dulu supaya kalian enggak bingung. Struktur rekursif. Rekursif ini bisa fungsi, makanya disebutnya entitas ya, bisa fungsi, bisa tadi apa nih saya kasih contohnya. Kertas saya mana? Saya kehilangan kertas tuh kan. Hilang deh. Oh ini dia nih. Ini ya. Jadi rekursif itu bisa tipe, bisa fungsi. Nah, makanya kita sebutnya sebagai entitas saja. Nah, sederhana sebenarnya untuk mengidentifikasi rekursif ini, yaitu dia biasanya terdiri atas 2 bagian, yaitu basis rekursifnya, dan bagian langkah rekursif. Proses rekursifnya itu di mana? Nah, itu di bagian langkah rekursif. Cuma gini doang, untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya rekursif pada algoritma kita. Nah, secara umum, kalau kita membahas tentang fungsi rekursif, yang akan selalu kita bahas di
kuliah ini, strukturnya itu cuma kayak gini. F ini adalah fungsi misalnya, nama fungsinya apa. Nah, depend on ini bisa diterjemahkan ke dalam if ya, if else gitu, bisa. Nah, dia cuma terdiri atas dua bagian, yaitu kondisi basis dan kondisi rekursif atau recurrence-nya. Rekursif, recurrent sama saja. Nah, kalian bisa lihat di sini ada F lagi. Tadi ada F lagi. Jadi, disinilah yang dimaksud sebagai rekursif. Ada kondisi basis dan ada pemanggilan dirinya sendiri di dalam badan fungsi. Ini kan F. Nanti saya kasih contoh ya. Baik, saya langsung kasih contoh. Misal saya punya contoh faktorial. Ini paling enak nih. Kita ke fungsi rekursif dulu ya. Habis itu baru ke pembuktian kebenaran. Masih bisa ngikutin ini? Bisa ya, saya maksa saya. Misal, bilangan faktorial didefinisikan sebagai berikut. Kalau misalnya kita diminta untuk membuat fungsi untuk yang mendefinisikan bilangan faktorial. Bilangan faktorial itu didefinisikan begini. N faktorial yaitu adalah 1 jika N-nya sama dengan 0, dan N faktorial itu didefinisikan sebagai N-1 faktorial dikali N jika N-nya lebih dari 0. Ini maksudnya gimana sih, Bu? Yuk kita lihat di sini. Agak ke atas dulu. Saya pelan-pelan di sini. Misal, berapa sih 0 faktorial? 1 kan? Kalian tahu juga, kalau 1 faktorial sama dengan 1 juga. Kalau 2 faktorial sama dengan 1 kali 2. Sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 sama dengan 6. Kita kan lihat polanya. Sehingga kalau saya punya misalnya 15 faktorial ya sama dengan 1 kali 2 kali seterusnya sampai 15 sama dengan hitung sendiri ta. Gitu ya. Gitu ya. Itu faktorial. Nah, kalau kita lihat polanya di sini, maka kita akan bisa mendapatkan formula seperti ini. Kalau N-nya adalah 0, maka nilai 0 faktorial itu adalah 1. Kalau 1 faktorial gimana, Bu? Coba lihat di sini. Apakah 1 faktorial? 1 faktorial sama dengan, kalau kita pakai rumus yang ini, maka 1 dikurangi 1 faktorial dikali dengan 1. Berapa tuh? 0 faktorial. Ini kan jadi 0 faktorial dikali 1 ya. Sama dengan 1. Gitu kan. Sama ini 2 faktorial sama dengan 2 minus 1 faktorial dikali 2 sama dengan 1 faktorial dikali 2 sama dengan 1 kali 2. Sama ya? Begitu. Gitu ya. Jadi kita bisa membuat fungsi untuk mendapatkan nilai faktorial dari suatu bilangan dengan cara kayak gini. Lihat, ini adalah rekursif. Kenapa rekursif, Bu? Ini ada N. Ada N, ada N, ada N. Nah, kalau kita terjemahkan ke dalam algoritma, kok N? Sorry, yang bagian faktorial ini nih, faktorial. Salah ya tadi. Wah, itu kan saya udah nggak fokus. Faktorial di sini juga ada faktorial lagi. Maka saya bisa membuat fungsi faktorial begini. Fak N itu adalah faktorial N. Jika N sama dengan 0, saya kembalikan 1. Lihat ini. Saya cuma menerjemahkan ya dari fungsi di atas. Kalau N sama dengan 0, dia akan mengembalikan 1. Ini lihat ini situ ya. Ini adalah kondisi basis. Sementara kalau N-nya lebih dari 0 berarti else ya. Else kita kembalikan N-1 faktorial, lihat faktorial dipanggil di sini, maka fak dari N-1 dikalikan dengan N. Nih, saya cuma menerjemahkan aja ke dalam algoritma. Dan ini adalah bagian recurrence atau rekursifnya. Ini adalah contoh rekursif. Begini. Ada pertanyaan? Enggak ya? Bisa ya? Semoga benar. Semoga ini belum, Bu.
Oke, yuk lanjut. Contoh berikutnya, bilangan Fibonacci. Nah, kita akan mulai masuk ke langkah pembuktian kebenaran nih di sini. Misal untuk suatu bilangan bulat n lebih dari sama dengan 0, maka bilangan Fibonacci ke n atau Fib n, masih sama kayak yang sebelumnya ya kita bahas ya, dapat didefinisikan secara rekursif sebagai berikut. Nah, kayak gini nih. Bahwa si Fib n itu adalah 0 jika n-nya sama dengan 0, Fib n sama dengan 1 jika n sama dengan 1, dan ini adalah fungsi rekursif. Lihat, Fib n, di sini ada Fib lagi, ada Fib lagi. Ini adalah fungsi rekursif. Ya, nah algoritmanya saya terjemahkan begini. Jika n kurang dari sama dengan 1, maka Fib n akan mengembalikan n itu sendiri kan. Ini adalah bagian basis. Jadi kalau kayak gitu, ini adalah basis. Ini adalah bagian rekursifnya. Gitu ya. Nah, lihat. Ini bagian rekursif, lihat. Karena nama fungsinya saya panggil lagi di dalam program. Fib n-1 ditambah Fib n-2. Bingung? Enggak ya? Ini kan cuma menerjemahkan aja ya. Wait. Cuma menerjemahkan saja dari rumusan rekursif ke algoritma. Yuk, coba kalian bandingkan dengan algoritma versi iteratif. Saya tunjukin. Kelihatan nggak? Oh, kurang naik. Geser dikit. Itu saya sandingkan, Bu, miring, Bu. Kepala kalian harus miring-miring untuk bisa ngelihatnya. Lihat tuh. Lihat rekursif. Fungsi Fib n ini cuma berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4. 4 baris ya. Ini cuma 4 baris nih. Sementara yang versi iteratif dia berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak baris. Nah, jadi kenapa sih harus ada versi rekursif? Karena kode kita jadi lebih compact, jadi lebih singkat. Nah, kalau versi iteratif menjadi panjang kodenya karena ada loop. Nah, berarti dengan demikian sebenarnya pada dasarnya di dalam pemanggilan fungsi rekursif ini implisit terdapat loop. Implisit ya. Tapi di kodenya kan nggak kelihatan bahwa ada loop. Tapi lebih hati-hati, di sini ada looping. Dia memanggil dirinya sendiri, berarti kan programnya jalan terus. Gitu ya. Nah, yang membuat program ini bisa berhenti itu adalah basis. Nah, basis. Makanya selalu ada penulisan basis selain menuliskan bagian rekursifnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini baru cara menuliskan ke rekursif. Enggak ya, enggak ada pertanyaan ya. Ibu maksa, Bu. Enggak ada pertanyaan. Yuk. Nah, bagaimana cara untuk membuktikan kebenaran dari algoritma rekursif seperti ini? Nah, ini dia. Saya kasih tulisan di sini. Lihat, langkahnya cuma sedikit. Saya tutup dulu yang di atas. Untuk membuktikan kebenaran dari algoritma rekursif seperti ini, kita hanya perlu melakukannya dengan menggunakan induksi matematika saja. Sudah, itu aja. Jauh lebih simpel dibanding yang sebelumnya kalian pelajari. Nah, karena benar-benar menggunakan induksi matematika, ya kita beneran menggunakan induksi matematika di situ untuk membuktikan kebenaran algoritmanya. Jadi nanti untuk basis induksi kita menggunakan dari basis rekursifnya, lihat basis rekursifnya. Kemudian untuk langkah induksinya kita seperti biasa harus membuat hipotesis, memisalkan bahwa proses rekursi
telah menghasilkan hasil yang benar. Ini kan hipotesis ya. Kemudian berikutnya kita harus membuktikan bahwa yang langkah berikutnya akan menghasilkan hasil yang benar. That's it, cuma induksi matematika saja. Gitu ya. Berbeda halnya kalau yang sebelumnya kalian kerjakan di PR kalian yang baru saja kalian submit semalam. Kalau di algoritma iteratif kita memerlukan pendefinisian loop invarian dulu. Kenapa? Karena ada loop. Lihat, di algoritma iteratif ada loop. Ya kan? Makanya kalian kemarin harus membuat loop invarian. Yang kemudian kalian lanjutkan dengan menggunakan induksi matematika. Ya kan? Nah, di algoritma rekursif ini nggak ada loop. Nggak ada loop ya, nggak kelihatan ada loop, maka kalian nggak perlu bikin loop invarian. Kalau nggak ada loop ya dong nggak usah bikin loop invarian, langsung ke induksi matematika saja, gitu ya. Nah, gini ya, bisa ya, bisa dong. Yuk kita lanjutkan. Saya kasih satu contoh dulu sebelum kita break. Saya singkirkan dulu. Habis ini. Yuk, fungsi Fibonacci, fungsi fib_n, rekursif. If n kurang dari sama dengan 1, dia akan mengembalikan n. Sebaliknya, else, dia akan mengembalikan fib_n-1 ditambah fib_n-2. Ini adalah fungsi rekursif. Saya tuliskan lagi, di sini adalah bagian basis. Ya, basis ya. Kemudian di sini adalah bagian rekursifnya. Kenapa sih Bu rekursif? Lihat, karena di dalam fungsi, di dalam badan fungsi saya memanggil fungsi itu sendiri. Ini disebut sebagai rekursif. Nah, bagaimana formulasi pembuktian kebenaran untuk algoritma rekursif ini? Nah, kita lihat ya. Nah, kita tuliskan dulu seperti biasa. Klaimnya apa? Saya kasih garis supaya yuk kita tuliskan seperti bisa klaimnya ya. Cara memformulasikan pembuktian kebenaran. Klaimnya adalah untuk semua n lebih dari sama dengan 0. Ini tanda segitiga ke atas boleh ditulis kalian pakai kalimat untuk semua juga boleh, nggak masalah. Untuk semua n lebih dari sama dengan 0, klaimnya adalah bahwa si fib_n dia akan mengembalikan fn. Fn seperti ini. Gitu ya. Hati-hati rumusannya itu ini dari mana sih Bu? Dari sini nih. Si fib_n dia mengembalikan fn. Saya nggak ngarang ya ini. Gitu ya. Terus kita tahu bahwa fakta misalnya, fakta yang kita punya, kita tahu bahwa kalau bilangan Fibonacci ke n, f0-nya itu sama dengan 0, f1-nya itu sama dengan 1. Dari mana Bu? Dari bagian basis nih kelihatan kan? Kan fn. Kalau n-nya 0, saya mengembalikan 0 juga kan? Kalau n-nya 1, saya juga mengembalikan 1 kan di sini. Nah, di sini saya tulisnya f0 dan f1 karena si fib_n ini mengembalikan fn. Gitu ya. Nah, di bagian basis, nah karena tadi dibilang bahwa untuk membuktikan kebenarannya itu menggunakan induksi matematika, maka di bagian basis induksi, basisnya adalah ini nih, yang ini ya basis induksi. Saya punya n sama dengan 0 dan n sama dengan 1. Benar nggak bahwa saya bisa membuktikan algoritma ini benar tuh di bagian basis. Di bagian basisnya benar nggak terbukti bahwa algoritma ini benar. Kayak gitu. Kita lihat. Untuk n sama dengan 0, gitu ya. Saya tahu bahwa si fib, algoritma ini kan fib tuh. Fib 0, dia mengembalikan berapa? Kalau n-nya sama dengan 0, nah dia akan mengembalikan dari algoritmanya berapa? 0 ya. 0. Dan saya tahu bahwa 0 ini sama dengan F0.
Sementara itu, untuk N sama dengan 1, lihat di algoritmanya, kalau N sama dengan 1, si VIP 1, dia akan mengembalikan berapa? 1. Ini algoritmanya nih, saya baca algoritmanya nih. Ya. Sementara saya tahu bahwa 1 ini adalah F1. Nah, berdasarkan ini, maka saya bisa membuktikan bahwa di bagian basis algoritma tersebut terbukti benar. Nah, gitu doang. Sampai di sini saya berhasil membuktikan bahwa basisnya itu benar. Basis rekursifnya ini benar dengan menggunakan konsep basis pembuktian basis induksi. Gitu. Gitu ya, itu basis induksi. Nah, kita lanjutkan. Karena katanya tadi pembuktian kebenarannya menggunakan induksi matematika, maka berikutnya seperti biasa, saya harus merumuskan hipotesis induksi. Hipotesis induksinya itu gimana untuk kasus ini? Nah, hipotesis itu apa sih? Anggapan, kan? Anggapan, asumsi. Saya diminta untuk membuktikan apakah VIPN ini benar-benar mengembalikan FN. Maka ya sudah, saya anggap aja bahwa itu benar. Gitu. Kita diminta membuktikan VIPN apakah mengembalikan FN. Saya ulang ya. Maka ya sudah, saya anggap saja bahwa itu benar. Nah, gitu caranya. Saya anggap bahwa untuk N lebih dari sama dengan 2, ini kan, untuk N lebih dari sama dengan 2, ya kan, terdapat suatu bilangan M. Suatu bilangan M, di mana si M ini nilainya itu kurang dari N. M ini nilainya kurang dari N. Maka saya membuat hipotesis, maka si VIP M ini pasti akan mengembalikan FM. Lihat rumusan hipotesis saya. Saya membuat hipotesis, terdapat suatu bilangan M, yang dia itu berada di antara kurang dari N, dan oleh karena itu VIP M mengembalikan FM. Kalau saya punya hipotesis kayak gini, lihat M kurang dari N, maka saya harus membuktikan atau akan dibuktikan bahwa ADB VIP N mengembalikan FN. Kenapa gini, Bu? Kenapa kita harus membuktikan VIP N mengembalikan FN? Karena ini, M-nya itu kan kurang dari N. Kalau M kurang dari N, VIP M mengembalikan FM. N-nya kan lebih dari M nih, sesuai dengan konsep induksi matematika, maka kita harus bisa membuktikan bahwa VIP N ini mengembalikan FN. Gitu ya. Nah, yuk kita buktikan. Langkah induksi. Ini udah nih, terakhir. Habis ini udah. Cuma gini doang. Singkat kan? Langkah induksi. Nah, di bagian langkah induksi atau langkah pembuktian, kalian boleh menuliskan langkah induksi atau langkah pembuktian sama aja ya. Langkah pembuktian. Boleh, bebas. Di langkah pembuktian, kita lihat berdasarkan algoritmanya. Nah, ketika kita ngomong di sini nih, di bagian ini, langkah induksi atau langkah pembuktian, kalian perhatikan bagian rekursif. Nah, kita lihat ya. Berdasarkan algo, baris ke, saya kasih nomor dulu. Saya kasih nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berdasarkan algoritma. Gitu namanya. Berdasarkan algoritma baris ke-6, lihat baris ke-6, lihat ya.
fib n itu akan sama dengan apa? Nih. Fib n-1 ditambah fib n-2 dari algoritmanya. Ya kan? Sementara saya tahu ini berdasarkan algoritma kita mendapatkan kayak ini. Sementara saya tahu bahwa kalau ada fib m itu kan mengembalikan fm. Kalau kayak gitu fib n-1 bisa saya ubah menjadi f n-1 tambah f n-2. Dari mana nih Bu? Dari hipotesis. Ini hipotesis. Itu kan? Nah, setelah itu berdasarkan karakteristik dari bilangan Fibonacci, kita tahu bahwa Fn-1 ditambah Fn-2 itu akan menghasilkan Fn. Offset. Oh, offset. Oke, sorry. Gini. Offset itu oh, ini miring. Kalian miring-miring. Jadi, lihat. Kita berhasil membuktikan. Ada pertanyaan? Ada yang ngerti? Ada yang bingung? Insya Allah dapat dimengerti, Bu. Gampang ya? Gampang ya. Ini jauh lebih gampang dibanding yang iteratif, versi iteratif kemarin. Di sini intinya kalian cuma menggunakan induksi matematika saja. Nggak perlu membangun loop invarian. Di materi sebelumnya yang paling susah itu kan membangun loop invarian kan. Harus ngumpulin fakta dulu, seabrek-abrek, terus cari polanya, terus udah dapat pola, bikin loop invarian gitu kan. Nah, kalau di sini enggak. Kan nggak ada loop. Ya udah, nggak usah bikin loop invarian. Gitu. Langsung saja kita pakai induksi matematika untuk membuktikan kebenaran algoritma. Karena induksi matematika punya 3 komponen, ini juga kita pakai 3 komponen juga. Basis induksi, hipotesis, dan langkah pembuktian. Saya review ya sebelum kita break ya. Di bagian basis induksi, di sini tuh ngapain sih? Nah, di bagian sini, kalian harus bisa membuktikan bahwa bagian basis rekursif kita itu benar. Basisnya itu benar. Basisnya itu kan N, kalau untuk algoritma ini ya, dia N sama dengan 0 dan N sama dengan 1 kan. Kita lihat N sama dengan 0, maka fib 0. Fib 0 itu berdasarkan algoritma, dia mengembalikan dirinya sendiri kan 0 kan, N. Kalau N-nya 0, maka dia mengembalikan 0 di sini. Sementara kita tahu 0 ini adalah F0. Tuh, dari fakta yang kita kumpulkan. Kemudian N sama dengan 1 atau fib 1 itu sama dengan 1, itu juga F1. Nah, dari fakta. Dengan demikian kita berhasil membuktikan di bagian basis algoritma ini terbukti benar. Nah, berikutnya kita harus membuktikan bahwa di bagian rekursif atau bagian recurrence ini benar juga nih. Ini harus benar juga. Nah, caranya kita bangun hipotesis dulu. Nah, kemudian baru kita buktikan bagian rekursifnya itu benar. Intinya gitu doang ya. Jadi kita buktikan basis rekursifnya ini benar nggak, kemudian bagian rekursifnya atau recurrence-nya ini benar nggak, kayak gitu. Tahap demi tahap. Gitu ya, ini dipasangin tuh. Ini bagian induksi untuk membuktikan bagian basis, kemudian di bagian ini 2 dan 3 ini kita gunakan untuk membuktikan bagian recurrence dari fungsi rekursif. Benar atau enggak. Gitu ya.
Baik, sesuai janji saya kasih kesempatan sholat asar dulu, kita break 5 menit. Kita balik lagi 3 lebih 20, 15:22 menit waktu Indonesia Barat ya. Silakan sholat asar dulu.
Yuk kita mulai lagi. Sudah pada hadir lagi? Saya nggak kemana-mana, Bu. Kita mulai lagi. Yuk, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan ganti ke contoh berikutnya. Mana tadi punya saya? Bentar ya, saya cariin. Kok nggak ada? Mana tuh? Oh, ini dia. Fungsi maksimum. Agak beda nih namanya Fibonacci. Kalian perhatikan baik-baik karena setelah ini ada PR seperti biasa, ada kuis, ada PR gitu ya di LMS. Saya kasih lihat dulu PR-nya. Yuk kita lihat PR-nya. LMS kita pekan keempat ya. Ini adalah pekan keempat. Udah ada PR lagi, Bu. Baru aja PR selesai. PR keempat. Ini kelas kalian kan? 4407. Betul. Kenapa nggak muncul ya? Sebentar. Settingnya belum berubah ternyata. Edit setting. All section. One section per page. Set display. Kok nggak muncul ya? Sudahlah, nanti saya perbaiki lagi. Kalian lihat yang di pekan keempat. Ini ya, correctness proof of recursive algorithm. Ini nggak usah. Slide-nya. Ini ada kuis 3 sama homework 3. Benar ya? Di pekan keempat sudah saya berikan. Ini. Nah, video yang saya berikan di LMS ini sebenarnya ini video yang saya buat setahun lalu, sama saja dengan yang saya jelaskan sekarang, gitu ya. Video itu lebih singkat, cuma 11 menit, paling lama nggak nyampe 20 menit itu. Jadi sebenarnya kalau saya cuma ngomong terus itu kurang dari 1 jam selesai menjelaskan materi hari ini, gitu ya. Nah, cuma saya berharap kalau ketemu kayak gini kalian bisa ambil keuntungan untuk nanya yang kalian nggak ngerti, gitu ya. Nah, videonya sama. Jadi kalau saya belum share rekaman yang sekarang, kalian bisa belajar dari video saya yang sudah dari LMS. Terus kuisnya ada berapa soal ini? Lupa saya ada berapa soal. Sebentar ya, saya setting dulu. Seperti biasa, belum saya setting ini. 20.59 aja ya, nggak usah tengah malam lah ya. Oktober. Dua satu Oktober. Iya, soalnya cuma sedikit kayak. Bentar, saya cek lagi. Review option. Oke. Berapa attempt sih? 2 kali attempt, grade to pass-nya 60. Require passing grade.
Ya. Terus perhatikan dengan baik. Saya akan coba Mas ini ya. Saya sambil ngecek soalnya ada berapa. Ya kalian biasa sambil curi-curi soalnya. Ada 10 ternyata. Oh. Kasih tahu jawabannya dong, Bu. Oh. Gimana kalian belajarnya kalau kayak gitu? Enggak dong ya. Kan biar kalian pintar. Ya. 10 soal 10 menit. Pilihan ganda ya gitulah. Gampang. Tidak susah. Terus kalian saya cek yang PR. PR ini ada berapa? Ada 5 soal. Saya setting dulu. Karena ini cuma sedikit ya. Deadline November 2020. Kalau rekursif itu jawabannya nggak banyak karena cuma pakai induksi matematika aja. Ya. Makanya ini soalnya 5 tapi waktunya seminggu. 2, 3, 5, 9. Jadi makanya kalau kalian ngerjain ini dicicil, jangan jangan deket-deket deadline. Grade-nya adalah 1 kali, question behavior-nya, layout-nya all in one page, review option nggak usah. Restrict access, oke, activity completion, sip. Udah bisa diakses PR dan kuisnya. Jadi kuliah online ini bikin dosen tambah sibuk karena harus ngedit-ngedit kayak gini. Sudah ya ini. Nggak apa-apa, dosennya juga jadi tambah pintar. Urusin e-learning. Oke, itu PR-nya sudah ada. Saya cek. Ini berarti benar ya. Oke, sip. Kita kembali lagi ke yuk kuliah dulu. Hari ini kalian akan saya berikan contoh 3 kasus, sama seperti di iteratif itu kan tiga contoh ya, Fibonacci, fungsi maksimum dan fungsi perkalian, multiply atau multiplication sama. 3. Jadi di bagian rekursif ini saya juga menjelaskan 3. Jadi versi rekursif dari yang kemarin algoritmanya iteratif itu kayak gimana? Cara membuktikan kebenarannya gitu ya. Nah, semoga masih semangat. Sebentar saya minum dulu. Nggak banyak materi hari ini, makanya saya selesaikan dalam 1 hari. Minggu depan materinya udah ganti, kita langsung masuk ke efisiensi algoritma. Gitu. Jadi yang bagian membuktikan kebenaran atau correctness proof gitu ya, pembuktian kebenaran udah selesai hari ini. Minggu depan kita masuk ke gimana sih cara ngitung efisiensi algoritma. Ngitung lagi, Bu. Kapan kita berhenti ngitung? Kalian kan senang ngitung duit itu senang ya. Yuk, fungsi maksimum. Saya punya fungsi maksimum di sini, fungsi iteratif, fungsi rekursif. Cuma ada berapa baris tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 baris fungsi rekursif. Yuk kita review versi iteratif. Lihatin kayak gini versi iteratifnya. Beda ya. Oleh versi iteratif, literally ada while do, ada loop-nya. Sementara di bentuk rekursif ini nggak ada loop-nya.
Kalau kayak gitu, sekali lagi, kita nggak perlu membuat loop invarian pada saat membahas pembuktian kebenaran rekursif. Gitu ya. Nah, nggak perlu bikin loop invarian. Cukup pakai induksi matematika saja. Nah, gimana caranya, Bu? Seperti biasa kita tuliskan klaim dulu. Klaimnya adalah, fokus ya. Fokus lagi. Mungkin di beberapa daerah udah sore, ayo coba untuk fokus. Paksakan diri untuk fokus. Perhatikan, jangan menunda, nanti aja. Nah, gitu tuh biasanya kalian jadi buang-buang waktu kan. Udahlah di sini harus kuliah 2 jam, nanti harus ngulang lagi. Makanya sebisa mungkin di 2 jam ini kalian paham. Baik, klaimnya adalah untuk semua, saya pakai simbol ini lagi, untuk semua N lebih dari sama dengan 1, algoritma kita, yaitu namanya maksimum N, ini ya sama, kenapa sih maksimum N ini nih nama fungsinya. Maksimum N, dia mengklaim bahwa dia akan mengembalikan nilai max dari, nggak usah pakai kata dari, max dari array. Ini komponen array ke 1 sampai array ke N. Saya pakai notasi gini ya, subscript di bawah. Array elemen ke 1 sampai array elemen ke N, mengembalikan max dari ini. Nah, karena kita menggunakan induksi matematika, maka komponen pertama yang harus kita buktikan dari algoritma tersebut adalah bagian basis. Benar nggak sih bagian basis ini? Nah, kita pakai konsep induksi, basis induksi dari induksi matematika. Nah, di basis induksi ini kita akan pakai dia untuk membuktikan, saya ulang lagi, bahwa bagian basis rekursinya ini adalah benar. Ini basis ya. Nah, ini basis. Dan ini adalah bagian rekursifnya. Recurrence-nya di sini nih ya. Kenapa? Di sini ada pemanggilan nama fungsi di dalam badan program. Ini fungsi maksimum, di dalamnya memanggil maksimum juga. Ini rekursif. Gitu. Yuk. Pertama, saya ulang lagi. Di bagian basis induksi, kita harus membuktikan bahwa basis dari fungsi rekursif ini adalah benar. Caranya adalah, lihat. Basisnya adalah N sama dengan 1. Misal, saya ambil cuma 1 aja ya. Kenapa bukan 0? Nanti saya akan tanya itu ke kalian. Saya ambil basis N sama dengan 1, maksimum N mengembalikan, nggak usah pakai koma, mengembalikan A yang ke 1. Kita berhasil membuktikan ini. Kenapa ini terbukti? Kalau array-nya, ini kan array ya, array. Kalau array-nya terdiri atas 1 komponen saja, kita punya larik, punya array yang komponennya itu cuma 1, N-nya cuma 1, maka nilai maksimumnya ya dia sendiri kan, ya elemen ke 1 ini kan. Nah, kita lihat di sini, oh terbukti. Gitu ya. Boleh nggak di bagian basis induksi ini saya nulisin N sama dengan 0? Saya membuktikan pada saat N sama dengan 0, boleh nggak? Ada yang tahu jawabannya? Nggak boleh, Bu. Kenapa nggak boleh? Karena diklaim untuk semua N lebih dari sama dengan 1. Sip, itu betul. Ada yang lain lagi jawabannya, betul Eri? Klaimnya kan N lebih dari sama dengan 1. Ada sebenarnya itu di spesifikasi programnya. Ada lagi jawaban lain yang benar. Yang lain apa?
Boleh nggak N-nya sama dengan 0? Karena indeksnya dari 1 nggak, Bu? Dimulai. Indeksnya dari 1. Bisa juga dengan kata lain, kalau N sama dengan 0, berarti array-nya kan array kosong ya. Nggak ada kompon, nggak ada anggotanya. Array nggak ada anggota kan nggak ada nilai maksimumnya berarti. Gitu ya. Jadi, sebentar, ada telepon. Halo Pak. Waalaikumsalam nggak Pak? Sorry, tadi emergency karena saya mulai besok ada acara workshop, terus saya ketua panitianya, jadi banyak yang mencari saya. Mohon maaf atas interupsinya. Kita lanjutin lagi ya sampai mana tadi? N sama dengan 0. Berarti N sama dengan 0 nggak boleh ya? Nggak boleh. Karena lihat ini karakteristik dari algoritmanya, yang ngapain sih kita nyari N sama dengan 0, orang nilai maksimum dari array kok minimal 1 dong anggota array-nya. Gitu ya. Udah, itu nggak usah lama-lama di situ. Kita lanjutin lagi. Kita harus membuktikan bagian recurrence atau rekursifnya. Ini adalah langkah rekursif, proses rekursif yang terjadi di algoritma ini. Kita harus buktikan bahwa dia benar. Nah, sebelum kita membuktikan bahwa dia benar, kita membuat dulu hipotesis. Hipotesisnya yang bisa kalian buat, anggap bahwa untuk N lebih dari sama dengan 1, fungsi ini tuh udah benar. Maksimumnya agak beda sama yang Fibonacci tadi ya. Nanti saya tunjukin bedanya. Anggap bahwa pada saat N lebih dari sama dengan 1, fungsi kita maksimum N ini mengembalikan maks dari A1 sampai AN. Anggaplah bahwa ini benar. Sama kayak klaim ya. Lihat rumusannya mirip dengan klaim. Jadi dengan kata lain, saya itu pengen ngomong di sini, ya anggap aja bahwa klaimnya itu benar, anggap aja benar kayak gitu. Kalau kita, nah next-nya adalah langkah berikutnya, kalau kita menganggap bahwa klaim kita benar, maka kita harus membuktikan atau akan dibuktikan bahwa nilai berikutnya itu juga benar, gitu kan? Sesuai konsep induksi matematika. Akan dibuktikan bahwa maksimum N plus 1, lihat ini N plus 1, dia akan mengembalikan apa ayo? Maks dari A1, A2, dan seterusnya sampai AN plus 1.
Nah, gitu. Maksimum N, dia mengembalikan maks A1 sampai AN. Maka kita harus membuktikan bahwa maksimum N plus 1, lihat, sesuai induksi matematika ya, dia mengembalikan maks dari A1 sampai AN plus 1. Cuma gitu doang. Nah, kita lanjutkan ke langkah pembuktian atau langkah induksi, sama saja. Di langkah induksi, kalian menuliskan begini. Lihat, lagi-lagi lihat algoritmanya. Kenapa harus lihat algoritmanya, Bu? Karena kita pengen membuktikan algoritma itu benar, maka harus lihat algoritmanya kan. Kita lihat di bagian yang nomor 6, baris nomor 6. Karena inilah yang harus kita buktikan. Tadi kan yang bagian basis sudah ya, sudah terbukti benar di bagian basis induksi. Nah, kita di sini akan membuktikan apakah langkah rekursifnya ini benar. Berdasarkan algoritma baris ke-6 ya. Sini. Algoritma di baris ke-6. Baris ke-6, ini lihatin baris ke-6. Maksimum N plus 1, dia akan mengembalikan, lihat algoritmanya, menuliskan maks sesuai fungsi yang ada di situ. Maks maksimum N A N plus 1. Hayo. Lihat algoritmanya nih, baris ke-6. Kita diminta untuk membuktikan ini ya. Maks N plus 1. Berdasarkan algoritma, kalau maksimum N plus 1, kita pakai ini. Maka maks maksimum, ini jadi N, karena N plus, kalau N di sini jadi N-1, maka kalau N plus 1 kan min 1-nya jadi hilang ya. Terus di bagian ini jadi N plus 1. Bisa ya? Diikutin? Bisa. Maksa. Nah, kemudian kita jabarkan lagi. Ini sama dengan ini, maks maksimum N. Ini kan sesuai dengan algoritma, sesuai baris ke-6. Ini sama dengan maks maksimum N. Ini bisa saya tuliskan sebagai berikut. A1, A2, sampai AN. Kata siapa, Bu? Kata hipotesisnya. Berdasarkan hipotesis. Lihat hipotesisnya. Maksimum N akan mengembalikan maks dari A1 sampai N. Jadi maksimum N di sini saya ganti dengan ini. Gitu ya. Bisa diikutin ya. Yuk saya lanjut. Offset nggak ini? Oh enggak. Saya tulis butuh satu baris lagi. Terus saya lanjutin. Oh kalau kayak gitu, ini saya lihat mereka bisa disatuin nih. Maks dari A1, A2, kan AN, kan? Ini AN plus 1 kan? Ada hubungannya kan? AN dengan AN plus 1. Sehingga, lihat, terbukti benar. Terbukti. Gitu. Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa, Bu. Saya coba deh tes random. Saya nanya random ya. Oh, Hidayat, kenapa? Mau nanya apa? Oh, enggak ya? Kirain kamu raise hand. Oh, enggak ya? Saya salah. Itu tangan saya sendiri ternyata.
gitu ya. Ya, beginilah. Sambil kalian, saya kasih waktu 2 menit untuk mereview kembali. Saya mau siapkan dulu presensi di minggu keempat. Feedback berarti. Feedback. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Jangan nunggu nanti-nanti. Sekarang tanggal 15 ya. Kalau kalian mau sekarang ngisi juga boleh presensi. Availability, question and submission setting, record username. Oh iya, saya harus lihat nama kalian. Oke. Sebentar, saya bikin dulu pertanyaannya. Saya taruh di atas ini. Oh, caranya gitu, Bu. Iya. Isi ya. Sekaligus feedback untuk saya juga ya. Ada 2 pertanyaan. Nanti saya akan bisa ngelihat responnya di sini. Saya nggak akan ilfil, enggak. Gitu ya, overview. Mana? Oh, nggak ada. Wait. Ya, cuma 2. Kalian boleh curhat di situ. Tulis di situ. Sip. Saya akan lanjut ke contoh terakhir. Ada pertanyaan untuk contoh kedua? Kalau diam berarti nggak ada. Saat ini belum, Bu. Oh, belum apa? Belum cari pertanyaan yang saya inginkan. Oke. Tapi saya anggap pada ngerti ya. Nggak usah malu untuk nanya. Kalau misalnya kalian malu untuk nanya, boleh nanya Japri lewat Telegram atau lewat WA, boleh, nggak masalah. Gitu. Jadi ini bentuk. Yuk. Boleh nanya yang klaim nggak? Yang pada satu itu dari mana, Bu? Aditya kurang jelas suaranya. Halo, tes. Coba ngomong lagi. Yang klaim, Bu. Klaim? Kenapa? Yang untuk setiap N lebih besar daripada 1 itu dapat dari mana? Saya nggak dengar kalimat yang setelah klaim. Gimana, Aditya? Iya, Bu. Yang itu, Bu. Yang untuk setiap N lebih besar daripada 1. Dapat dari mana klaim? Iya, nentuinnya gimana, Bu? Nentuinnya dari
Deskripsi atau spesifikasi program. Nyetin. Maksimum N ini kan nama fungsi ya. Nah, dia mengembalikan max dari ini. Ini sesuai dengan spesifikasi. Spesifikasi atau deskripsi program. Dia bilang dia kayak gitu. Jadi kita cuma menuliskan ulang lah. Gitu. Kita lihat ya. Ini sama dengan yang sebelumnya. Nggak ada bedanya. Oke, thank you atas pertanyaannya. Kalau yang di sebelumnya salah saya salah. Wait, sebentar ya. Intermezzo saja. Sebentar ya. Ada yang kalau di pertemuan sebelumnya, saya kan juga minta kalian untuk ngisi kayak gini, tapi bentuknya kuis ya. Kalau yang sekarang bentuknya kan feedback. Jenis activity-nya agak beda, nggak masalah. Kemarin saya salah set, harusnya yang feedback. Jadi ada yang kesulitan karena di daerah WIT sama WITA itu kepentok maghrib ya. Terus itu kan saya nggak tahu tuh kalau kalian nggak bilang. Nah makanya saya pengen dengar feedback atau curhat dari kalian. Ada juga yang waktu jadi nggak fokus. Terus ada juga kendala jaringan. Jaringannya kurang bagus. Itu semoga dengan adanya rekaman yang saya share itu membantu kalian untuk belajar lagi ya. Jadi belajar 2 kali ya. Sekarang kayak gini lagi musim. Insya Allah semester depan udah mulai kuliah offline lagi. Nggak akan ada lagi kayak gini. Terus masih ada juga yang bilang ada yang bilang belum paham materinya. Ada yang nggak ada kendala, keren. Ada yang saya butuh waktu lama dalam memahami materi, jadi harus menonton dan mengulang-ulang rekaman video. Itu nggak apa-apa, justru itu bagus. Kemampuan setiap orang dalam memahami sesuatu itu beda-beda. Ada yang beberapa di antara kalian yang ngelihat tulisan ya, gayanya itu visual, belajarnya itu dia bisa nangkep. Tapi kalau gaya belajar sebagian di antara kalian yang auditori, yang mendengarkan gaya belajarnya ya agak kesulitan kalau ngelihat tulisan. Karena kalian mendengarkan suara. Ada yang kayak gitu kan. Nah, jadi makanya saya selalu share rekaman. Pelajari ulang dari situ. Ada yang bilang, suka struggling di bagian menentukan loop invarian. Iya, emang di situ. Memahami materi terasa berat saat kelas. Iya. Belajar itu memang berat. Tapi tidak belajar, ya mungkin akan membuat kehidupan kalian di masa depan jauh lebih berat lagi. Materinya sulit dipahami. Cara memahaminya lambat. Oke. Meskipun mata kuliahnya sulit, tapi katanya dia menikmati kuliah ini. Jam kuliahnya sore ya, kita dapatnya sore gimana dong? Jadi ya saya juga nggak suka sebenarnya Jumat sore, tapi saya dapatnya kayak gitu ya sudah kita ikuti jadwal. Tetap semangat ya. Oke, itu jawaban dari teman-teman kalian. Ini dari kelas ini. Baik, kita mulai ya. Kasus terakhir. Terakhir. Multiply. Iya dong, multiply. Algoritma belum saya tulis. Multiply
Dia katanya mengembalikan hasil perkalian produk lah ya. Saya bilangnya produknya ini bahasa Inggris. Produk itu perkalian dari Y dengan Z. The product. Mengembalikan hasil perkalian antara Y dengan Z. Algoritmanya seperti ini. Jika Z sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan, fungsi ini mengembalikan 0. Gitu ya. Jika tidak, jika Z-nya ini adalah ganjil, lihat ganjil, maka ini fungsi rekursifnya agak rumit dibanding sebelumnya ya. Jika ganjil, maka dia akan mengembalikan multiply, lihat nih rekursifnya di sini. Multiply 2Y, Z per 2, saya floorkan gini. Tapi saya tambah dengan Y. Jika Z-nya genap, fungsi saya mengembalikan multiply 2Y dengan hasil floor Z per 2. Bedanya di sini ya, kalau di sini ditambahkan dengan Y, di sini enggak. Bedanya itu. Kalau agak berbeda dengan rumusan fungsi multiply kita yang versi iteratif. Mana ya? Ada nih, ada. Ada ini dia. Lihat nih, yang fungsi iteratif. Ini ya. Iteratif kayak gini nih, ada loopnya. While do. Gini. Karena ada loopnya, maka kalian harus bikin loop invarian, kan? Apa sih pola yang ada di sini? Nah, kalian tuangkan ke dalam loop invarian. Rekursif, nggak perlu bikin loop invarian. Cukup langsung kita pakai induksi matematika. Gitu ya. Yuk, kita tentukan dulu seperti biasa klaimnya. Klaimnya apa sih? Untuk semua Y dan Z lebih dari 0, perkalian atau multiply Y, Z, ini multiply ini ya, multiply nama fungsinya, dia mengembalikan perkalian Y dengan Z. Perumusan klaimnya kayak gitu. Kita awali dari basis. Kita buktikan dulu apakah bagian basisnya itu benar. Kalau ingat tadi saya sempat ngomong di awal bahwa rekursif ini dia punya dua bagian, yaitu bagian pertama adalah basis, bagian kedua adalah proses rekursifnya atau langkah rekursifnya. Sebentar, ini yang kelihatan tulisan tangan saya kan? Benar, Bu. Sip, oke. Siapa tahu udah ganti layarnya. Nah, pada dasarnya membuktikan kebenaran algoritma rekursif itu ya kita membuktikan masing-masing bagian itu. Apakah bagian basisnya ini benar? Apakah bagian rekursifnya ini benar gitu loh. Gitu. Nah, kita menggunakan konsep induksi matematika gitu ya. Yuk kita buktikan dulu apakah basis rekursifnya ini benar nggak sih? Gitu ya. Kita buktikan dulu menggunakan basis induksi. Di bagian basis induksi ini Z-nya sama dengan 0. Pada saat Z sama dengan 0, fungsi, ya, nama fungsinya adalah multiply Y, Z mengembalikan 0 kan? Nih sesuai fungsi. Kembalikan 0. Sementara kita tahu bahwa sorry, jangan kayak gini ngomongnya. Mengembalikan Y
dikali dengan Z sama dengan Y dikali dengan 0 sama dengan 0. Nah, gitu cara ngomong. Kan kita harus membuktikan perkalian Y kali Z-nya. Nah ini kan, Y kali Z-nya itu kayak gimana jadinya. Y kali Z sama dengan 0, sehingga ini terbukti. Gitu ya. Yuk lanjut. Bagian basis sudah terbukti ya. Ini bagian basis. Kemudian ini bagian recurrence-nya atau rekursifnya. Nah, bagian basis sudah kita buktikan bahwa dia benar. Berikutnya kita harus membuktikan bagian rekursif. Nah, ada dua nih. Kalau dua gini gimana, Bu? Nah, ternyata di sini ada dua kasus. Kalau Z-nya ganjil dan kalau Z-nya genap. Gimana tuh cara membuktikannya? Nah, sebelum ke langkah pembuktian, kita rumuskan dulu hipotesis. Gitu ya. Rumusannya kayak gitu. Karena ya kita mau membuktikan apa kalau hipotesisnya aja nggak ada. Hipotesis itu kan sesuatu yang harus kita buktikan, karena hipotesis itu masih berupa asumsi atau anggapan. Nah, pada dasarnya apa yang kita buktikan itu berdasarkan hipotesis yang sudah kita susun. Nah, pusing-pusing deh, sorry memahami kalimat Ibu. Yuk, hipotesisnya adalah untuk setiap Y, Z lebih dari sama dengan 0, fungsi multiply kita, jadi saya anggap benar ya klaimnya. Multiply Y, Z ini dia akan selalu mengembalikan Y kali Z. Ya, sama ya dengan klaim. Jadi boleh kayak gini. Saya anggap klaimnya itu benar. Kita kan diminta untuk membuktikan algoritmanya itu benar atau enggak. Ini kan algoritma kayak gini. Ya udah anggap aja benar dulu. Karena kita sudah anggap dia benar, ya kan? Maka kita harus membuktikan bahwa konsep induksi ya. Multiply Y dikalikan dengan Z plus 1 akan mengembalikan hasil kali antara Y dengan Z plus 1. Ya tuh rumusan hipotesisnya. Hipotesisnya adalah begini. Kita menganggap bahwa multiply Y, Z akan mengembalikan hasil perkalian Y kali Z. Ya udah, kalau kayak gitu nanti kita harus membuktikan bahwa Y dikalikan dengan Z plus 1, ini multiply ya, multiply, dia pasti akan mengembalikan kayak gini. Ini harus benar nih, harus benar. Gitu. Ini ya, konsep induksi matematika. Yuk, langkah induksi. Langkah, tulisan saya udah mulai jelek. Udah sore. Langkah induksi. Langkah induksi. Berdasarkan algoritma, terdapat dua kasus, ya kan? Terdapat dua kasus bergantung pada nilai Z. Bergantung nilai Z. Saya tulis ya. Berdasar algoritma baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berasal algoritma baris ke-5 ya. Baris ke-5, perhatikan baris ke-5. Maka, ini T-nya kecil. Terdapat dua kasus untuk menyelesaikan ini, multiply Y, Z plus 1, akan ada dua kasus bergantung nilai Z plus 1-nya. Apakah dia ganjil, ya kan? Atau dia genap. Ya enggak? Ini kan? Kalau Z, ini kan Z-nya kalau ganjil dia begini, kalau genap dia begini. Sementara kita kan pengen membuktikan ini.
multiply Y, Z plus 1. Oh, kok kayak gitu, si nilai Z plus 1 ini pasti juga akan ke sini kan? Jadi kalau Z plus 1-nya ganjil, apa yang terjadi? Kalau Z plus 1-nya genap, apa yang terjadi? Ini. Nah, karena begitu, maka kita harus menyelesaikan satu persatu. Gitu ya. Karena ada dua, ganjil sama genap. Kita selesaikan. Jika Z plus 1-nya itu adalah ganjil dulu ya. Nah, jika ganjil, maka multiply ZY dengan Z plus 1 ini akan mengembalikan offset nggak ya ini? Hampir offset. Akan mengembalikan yang mana nih? Ini. Multiply, saya tulis ya. Multiply 2Y, lihat hati-hati. Z plus 1 dibagi 2, diflorkan. Saya tambah dengan Y. Oh, miring. Kasihan kalian miring-miring nanti muka. Woi. Lihat ini. Jika Z plus 1-nya adalah ganjil, maka saya akan masuk ke sini. Ya kan? Multiply yang ini nih, bagian ini. 2Y, Z per 2 tambah Y. Tapi karena di sini kan Z plus 1, maka di bagian atas ini jadi Z plus 1 ya. Z plus 1. Terus saya jabarkan dia. Ini akan sama dengan lihat hipotesis. Hipotesisnya kalau ada multiply Y, Z pasti akan ada Y kali Z. Wah, ini ada multiply nih, ada multiply. Yuk kita jabarkan. Berarti kalau kayak gitu ini 2Y saya kali dengan hasil floor dari Z plus 1 dibagi 2 gitu ya. Saya tambah dengan Y. Sore-sore disuruh ngitung sama ibu. Terus sama dengan, lihat saya akan mulai merubahnya. 2Y kali Z per 2 ditambah Y. Sama dengan, ini saya coret menjadi Y kali Z ditambah Y sama dengan Y kali Z plus 1. Yeay, kita berhasil dapat, maka terbukti. Ada pertanyaan? Pasti ada. Harusnya kalau ada pertanyaan di sini harusnya. Ada pertanyaan? Bisa izin saya. Yuk. Yang dari 2Y, yang dia dari floor itu nggak apa-apa ya langsung dikeluarin. Hilang gitu ya? Iya. Kenapa floornya hilang? Ada yang tahu kenapa floornya hilang? Ibu. Yuk kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Apa tadi? Saya tiba-tiba membuat tadi Z. Sebentar ya, saya tulis dulu. Nah ya. Z plus 1 per 2. Andaikan misalnya nilai Z plus 1-nya itu sama dengan, ini kan ganjil ya? Ganjil kan? Jika Z plus 1-nya itu adalah ganjil. Misal Z plus 1-nya ini saya misalkan dengan 5. Maka ini akan menjadi floor dari 5 per 2 kan? Floor dari 5 per 2 berapa? 2 kan? Ya enggak? Ya, gitu. Iya, Bu. 2. Nah, ini kan berarti sama dengan sementara saya tahu bahwa 5 ini itu
sama dengan 4 ditambah 1 dibagi 2 kan. Oh, ternyata akan kayak gini polanya. Ya sudah. Maka saya ubah saja ini menjadi Z per 2. Sama saja. Contoh lain. 3 ditambah misal kalau si Z plus 1-nya itu adalah ganjil, yaitu 3. Maka Z plus 1 dibagi 2, kalau saya punya 3 per 2 gitu ya, maka hasil floor-nya adalah 1. Ini kan sama saja dengan 2 ditambah 1 dibagi 2, ini kan? Sama dengan 2 per 2, sama dengan 1. Gitu. Itu kalau ganjil. Lihat ini, ganjil ya. Saya kasih contohnya ganjil. Kalau Z plus 1-nya adalah ganjil, maka berdasarkan seperti ini, saya bisa hilangkan floor-nya. Jadi gini deh. Gini. Jadi tinggal Z per 2. Pusing kan? Pusing, Bu. Yuk, satu lagi terakhir. Belum selesai itu ya. Tadi kan baru ganjil ya. Yuk, satu lagi. Saya taruh di sebelahnya. Agak-agak kepotong. Biarin ya. Ini jika Z plus 1-nya adalah ganjil. Yuk, berikutnya. Jika Z plus 1-nya adalah genap. Jika Z plus 1 adalah genap. Nah, maka kalian akan masuk ke sini. Kalau ganjil kan masuk ke sini nih. Masuk ke kode nomor 6, baris nomor 6. Nah, maka kalau dia genap akan masuk ke baris yang nomor 8. Kalau genap, maka kita akan mengeksekusi baris nomor 8, yaitu multiply 2Y floor dari Z per 2. Z plus 1 ya. Z plus 1. Z plus 1. 2Y Z plus 1 per 2. Sama berdasar hipotesis, saya akan mendapatkan ini 2Y dikali dengan Z plus 1 per 2 hasil floor-nya. Ini dari mana, Bu? Dapatnya dari hipotesis. Ini sama juga ya tadi ya, dari hipotesis ya. Saya lupa tadi menuliskan dari hipotesis. Hipotesisnya kan, kalau multiply Y, Z adalah hasil perkalian Y dengan Z. Sama lah, ini multiply 2Y, ini, maka ya udah dikaliin 2Y kali bagian Z plus 1 ini. Gitu ya, hipotesis. Nah, ini gimana nih Bu? Ada floor lagi. Ini bisa saya hilangkan floor-nya menjadi Z plus 1 dibagi 2. Kok bisa gitu sih Bu? Ya bisa. Y kali Z plus 1. Nah, terbukti. Terbukti. Gitu ya. Pasti ada pertanyaan, ini kenapa bisa floor-nya hilang? Kenapa bisa floor-nya hilang? Lihat ya contohnya. Ya, contohnya. Kalau Z plus 1-nya itu genap, misal Z plus 1 itu adalah 4. Maka hasil floor dari 4 per 2 berapa? Sama saja dengan 4 dibagi 2 kan? Dengan 2. Contoh, jika Z plus 1-nya itu adalah 6, maka hasil floor dari 6 per 2 itu kan sama saja dengan ya dibagi saja. Gitu ya dari sini. Oke, ini adalah cara pembuktian kebenaran algoritma rekursif. Lihat,
kita benar-benar hanya menggunakan prinsip atau konsep induksi matematika saja. Itu ya, cuma pakai induksi matematika. Dimulai dari penentuan basis. Nah, saya ulang nih. Tentukan dulu basisnya. Di mana di bagian basis ini kita membuktikan bagian basis dari rekursif. Berikutnya kalian harus membuktikan bagian rekursifnya ini. Pakai apa ya? Sama, pakai langkah pembuktian. Tapi rumuskan dulu hipotesisnya. Rumuskan hipotesis, kemudian pakai prinsip induksi matematika untuk mencari apa yang harus kita buktikan. Kalau hipotesisnya kayak gini, maka yang harus kita buktikan seperti ini. Berikutnya ya sudah langsung langkah-langkah pembuktian. Itu ya, ini 2, ini 3. Gitu. Ada pertanyaan? Jauh lebih mudah dibandingkan yang versi iteratif ya, cara membuktikannya. Ya beginilah nasib mahasiswa informatika. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Saya mau nanya apa ya? Saya nanya deh ya, saya ngetes nih. Siap-siap yang mau ditanya. Siapa yang mau saya tanya ya? Arya Raihan. Arya Raihan. Kenapa saya harus membuktikan di bagian ini nih, ikutin spidol saya. Kenapa saya harus membuktikan multiply Y, Z plus 1? Kenapa bukan Y plus 1, tapi Z plus 1? Menurut saya karena di kondisinya itu Z, Bu, yang betul, gitu ya. Betul. Kalau kalian mau membuktikan Y plus 1, susah nanti di algoritmanya, nggak ada Y. Susah kalian nanti. Y plus 1 gimana dong? Geraknya susah. Jadi ya kalian menyusahkan hidup kalian sendiri. Kalau Z plus 1 kan enak, di sini udah ada Z kan, tinggal diganti Z plus 1, terus kita bisa pakai algoritmanya gitu ya. Jadi harus selalu melihat ke algoritma. Sip. Baik, berarti menyimak pertanyaan apa ya? Kalian nanya dong. Saya nggak tahu nih mau nanya apa. Sama Bu, saya juga belum tahu. Berarti ya ini jauh lebih mudah ya dibanding yang loop invarian. Sebelum waktu kita udah habis sebenarnya. Kalau kalian nggak ada pertanyaan ya sudah. Kita akan akhiri kuliah kita. Saya stop share dulu. Stop share, stop recording dulu. Oh, ini ya. Stop.